Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, akifin wal akifat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berbahagia ini dan juga subuh pertemuan terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan sekaligus juga mengakhiri daripada pengajian kita ini, khususnya babul ikhlas. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, berkata al-faqih, takallamun nas fil fara'idhi faqala ba'duhum la yadkhulu fiha ar-riya li'annaha faridah ala jami'il khalq, fa idza ada ma huwa farada alaihi la yadkhulu fihi ar-riya, wa qala ba'duhum yadkhulu ar-riya fil fara'idhi wa ghairuha. Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi mengatakan, sebagian manusia, sebagian orang menganggap riya itu tidak akan masuk dalam ibadah-ibadah fardu, karena ibadah fardu itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada semua makhluk. Tapi beliau di sisi lain mengatakan bahwa sebagian orang juga mengatakan ba'duhum yadkhulur riya fil fara'idhi wa ghairuha, bahwa riya itu bisa masuk dalam ibadah-ibadah fardu wa ghairuha, dan ibadah-ibadah lainnya. Artinya, meskipun ibadah fardu adalah ibadah yang diwajibkan setiap orang, ibadah yang diwajibkan kepada semua orang, tapi ibadah-ibadah fardu itu juga sangat dimungkinkan di dalamnya muncul riya. Dan riya ini merupakan perusak ibadah kita, perusak amal kita. Apakah itu yang namanya ibadah fardu atau ibadah sunat? Apakah ibadah-ibadah yang sifatnya personality, individu, atau ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif, berjamaah, seperti salat berjamaah? Artinya, setiap ibadah punya potensi di dalamnya ada unsur riya. Apapun bentuk ibadahnya punya potensi di dalamnya unsur riya. Kemudian beliau melanjutkan, jika adalah ia menunaikan ibadah fardu itu karena bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia, walau lam yakun ria'an nas,
lakana la yuaddiyaha fahadha munafiq taman. Kalau ada seseorang, kata Al-Faqih, kalau seandainya ada seseorang dia tidak akan bisa melakukan ibadah fardu kalau seandainya dia tidak perlihatkan kepada orang. Dia tidak bisa mengerjakan ibadah fardu kalau di dalamnya tidak ada unsur riya. Artinya igatnya hanjut ke semayang. Bila lamate igatnya hanaria, igatnya syarat ibadah benaria baru je ke pubut. Bila na urang, bila ada orang dia ingin mengerjakan ibadah fardu, tapi ibadah fardu ini tidak bisa dia kerjakan kalau seandainya tidak ada riya di dalam hatinya. Kalau ini ada pada seseorang, kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, fahadha munafiq tamman. Inilah orang munafik yang sempurna. Nyan betul-betul munafik. Lamate sabe naria, agaknya menyahan naria hanya ke ibadah. Pokok je benaria, yang ke syarat agaknya ibadah. Menyonyo dalam badan, menyonyo dalam jiwa, menyonyo dalam batin getanyo, maka getanyo kaitamong dalam golongan munafik. Kan munafik pura-pura, taman, sempurna kemunafikannya. Sehingga masuklah dalam kategori ayat Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam serendah-rendahnya neraka. Jadi urung munafiknya akan pertama oleh Allah lam krak neraka. Nya kraknya bagian yub kon yati. Dan neraka paling bawah itu adalah al-hawiyah, neraka hawiyah. Thoi dalam ma'ala Fir'aun, seperti Fir'aun di dalam dan keluarga. Li'annahu law kana tauhiduhu sahihan khalisan kana la yamna'uhu an ada'il fara'id. Kenapa dia dimasukkan dalam neraka hawiyah yang isinya di dalam adalah keluarga Fir'aun? Karena kalau seandainya imannya benar, karena kalau seandainya tauhidnya benar, khalisan, pasti dia beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu ibadah fardu. Nyo yang yo tu. Banjaga dekat Fir'aun ni tamping. Dro kalau dekat Fir'aun, tak banyak dro kecil. Dro kan buah lu. Jadi cukup bahaya ria. Setidaknya kalau kita kaji lebih dalam, ada 3 penyebab amal kita rusak nal heboh sebab je. Ada 3 sebab amal kita rusak. Ini perlu kita jaga termasuk puasa. Pertama, al-hasadu, hasad, dengki. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan hasad, makna hasad dengki. Makna dengki, dia tidak ingin ada nikmat pada orang lain, bahkan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Hasad. Dan hasad dapat merusak ibadah kita, karena hasad akan mampu memakan setiap kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan hasad itu penyakit tertua dalam sejarah kehidupan. Tertua. Pemulanya iblis.
Kenapa iblis disebut hasad? Karena dia merasa lebih baik. Hasad ini akan muncul kesombongan, Bapak Ibu. Tanya mengenai penyakit dengki, akan muncul kesombongan. Pejut hasad iblis. Hasad ni. Masa Adam manusia baru, makhluk baru yang Allah ciptakan, baru mantang diciptakan oleh Allah. Kaki sujud tanya apa je? Kan baru ijai kuliah. Kan baru tamat ia kuliah. Kan baru iwa hidayah ayak buat. Kayak semua buat tanya. Iblis. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis sudah ada. Jadi dia merasa tua di dalam surga itu. Yang yod. Memang mangat pada pegahannya kah? Ya. Hasad itu sama siapa aja ada. Kamu tunggu tapi tunggu. Enggaknya mentak le dah jauh wali kamu hana. Hai hana mandum tunggu buat salah anda kah? Hana mandum, cuman menyedap tepat hagai dum. Mandum panena. Hasad. Enggaknya lagi. Jadi penyakit. Sama-sama orang mekat. Sebab hasad itu akan muncul bila satu profesi, bila satu orientasi. Mata mau mekat. Masa itu begaknya lagut, itu berok hana lagut, padahal itu berok kita kengon kuat cok tu be. Hasad. Sama-sama pedagang. Masa bau yang lu mekat hana lagut, epat gatan lagut, padahal bau saban stempel bau saban bau hijau. Cuman beruk sagai raya belah redih nyobut bacut kena. Tapi lagut hasad. Nyan menyola sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kasih memandang ngatranyan mentedanya. Pertama kebaikan kena mandum, kebaikan ditamong dalam hasad. Siapa lagi yang hasad? Kabil, karena cerita Kabil, Habil dan Kabil. Karena syariat Nabi Adam alaihissalam, karena urang watanya yang galom le, akhirnya manusia itu anak Nabi Adam dinikahkan bersilang. Karena setiap anak yang lahir dari Nabi Adam alaihissalam kembar, berbeda jenis kelamin, inong agam. Habil berpasangan dengan Labuda, Kabil berpasangan dengan Iqlima. Kalau nan mentang ke beda. Haitoh yang hilagak punya baros ni. Makanya jarang tak kalau nana urung tu siapa namanya dek Labuda, hang boleh mai. Naik pegah li Kabil berutai. Iqlima ramai nan urung. Disilangkan tapi Kabil tidak mau. Item li Kabil. Masa idraku ngondraku kembaran draku yang gelagak gejok ke Habil. Ya hanapah kejauh kerau aku. Timbul hasad sampai dibunuh Habil itu. Dengki. Maka jinan anak muda tu merebut-rebut cewek. Hangkunya kejadian pun. Tak cewek roh kelaga, nah mungkin cewek roh kelaga, cewek roh ku belaga acid. Bengeh hasad, dengki. Padahal lagaknya kan bak mata pakai. Orang lihat kawin, lihat kawin, dia nak lagak perumah ni, hana lagak li. Pandai lagak na malam, karena iblis hidup ini bermata. Ipu kanggu tanya tapi hana lagak li perumah drone, hana lagak perumah. Perumah gap lagak. Maka ji itanya menyatanya kalian perumah drone tu lagak atau hana lagak, nyampe ada yang bagop. Kajian kalian perumah long tu lagak. Pasti lagak pamata kanya. Igaknya pamata raw ko perumah raw hana lagak. Saban lagi tanya mata perumah raw tu. Hanahi lagak, tapi mata perumah gap hi lagak pamata tu karena iblis digoda. Pejiat segala tamu kawin hi lagak perumah tu bak mata karena na iblis. Yang lagak aja lagak. Lu nama kan hana lagak kau. Kadang bisa jadi iblis ke hanale pamata. Oh rupa jinyan atli berontakon atli rupa jin. Itu bisa muncul
Yahudi. Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad itu Rasul terakhir. Paham mereka. Mereka kan sudah baca kitab-kitab sebelumnya. Tahu orang Yahudi itu Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Cuman dengki mentong. Hasad. Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tahu, mereka melihat kemukjizatan Nabi. Mereka tahu bahwa memang Nabi ini, Rasulullah ini memang Rasul terakhir. Paham mereka, cuman dengki. Nyo melolong ikut Muhammad, kabeh pengikut roh. Kalau seandainya aku ikut Muhammad, aku jadi anak buah yang murut Abu Lahab. Jika anak buah, tabak kata ikut go. Jika ke followers. Karena ada orang itu kalau jadi followers itu merasa kurang. Nyo Yahudi pihana ino. Ana hadirin yang dimuliakan Allah, hasad ini perlu kita jaga. Maka gekun le urang Aceh dengki iri ria tekabo di sinan le urang binasa. Bala tasaba nikmat tasyukur di sinan le urang bahagia. Yang penyakit batin. Lebih dalam Imam Ghazali menggambarkan dalam kitab Ihya-nya. Kemudian yang kedua, yang membuat amal kita rusak itu adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan didampingi oleh kejahatan yang dalam hadis Nabi disebut dengan istilah al-muflis, bangkrut. Seringnya kisahnya cerita riwayatnya tanya oleh Nabi bah sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, orang bangkrut adalah la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Bangkrut. Kata Nabi, faqala, orang bangkrut yang sesungguhnya, innal muflisa minal ummati may ya'tiya yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat mereka membawa pahala salat mereka, pahala zakat mereka, pahala haji mereka, pahala umrah mereka, pahala puasa mereka, pahala sedekah mereka. Tapi di sisi lain mereka juga menuduh orang berzina, menuduh orang makan haram, menghibah, memfitnah, mencela, mencaci maki, menghina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat akan memberikan sebagai balasan orang-orang yang pernah dihina, dicela, dimaki olehnya, diambil kebaikan-kebaikan yang ada pada orang ini diserahkan kepada orang yang pernah dia cerca. Bila sudah habis kebaikannya tapi masih ada orang-orang yang dicela, dihina, dicaci, dimaki, maka pada saat itu kejahatan, keburukan yang ada pada diri orang ini akan dilimpahkan kepadanya. Dosa minta maaf, kebaikan abe. Maka penyakit-penyakit ini perlu dihindari. Ulang balik kita puasa. Berapa saat lagi kita berpuasa ini? Maka penyakit-penyakit menghina kan sudah puasa, mencaci sudah berpuasa, harusnya setelah Ramadan kabeh katanya. Nya segala Ramadan ada temenak mu 17 aga lam tiura. Leu puasa mu 3 mentang kasih. Hai 3 perlecit ke? Kadang nyan batika berhasil puasa.
Pernah alun sampaikan negara ulat puasa. Bagai ulir puasa. Ulir menyeperlai panjang umur, maka ulirnya payah gantau kulit. Cara ulir gantau kulit payah tenduk gerah. Gantau kulit. Nya ulir. Ulat segala menjet ke bambang, kupu-kupu. Di puasa. Selama jadi kepompong, ulat itu berpuasa sehingga jadi kupu-kupu. Puasa mana orang? Mana otai kemarom? Nyai puasa. Anai paju sapu, maka manok kemaromnya pijut. Maka ji menyena manok ke si leurung pijut, tat pasti ke leurung. Tu kasih manok-manok kemarom. Manok kemaram memang pijut, boy kemaram nya hana paju sapu puasa, nya bahasa tanya. Tapi tanya benar perubahan lah. Baik lagi ulir puasa. Ulir segala mi puasa, ulir ni lir puasa, ulir cit. Ulir segala puasa paju canggu, lir puasa paju canggu. Ulir segala puasa merusak setelah berpuasa merusak. Menyena urung. Menyena. Segala anggo puasa provokator dalam masyarakat, lir puasa mentang provokator dalam masyarakat, nyan ulir. Yang merempok nak pengah ulir hon aja. Ulir. Segala puasa paju haram, lir puasa mentang paju haram, nyan ulir. Nyan cara tanda tah ulir tah kon. Segala puasa temenak masuk kapoi, lir puasa tamah-tamah leom. Ulir lan. Tapi bila soalan puasa punya hasad, lir ada puasa ganda hasadnya gara-gara ada puasa. Kaji ke ulat terbang. Ulat sebelum ulat wataje ke ulatnya iji paju on kaya tanya on bak jambe tanya bengeh tanya kui paju le ulat. Tapi setelah jadi kupu-kupu dia hanya menghisap saripati bunga. Yang ulat. Anak paju le taharim. Yang penting katanya hayati supaya ana perubahan. Supaya ibadah kita tidak rusak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat amal kita rusak riya tadi itu. Dan riya itu bila terjadi pada ibadah-ibadah fardu, riya itu bila terjadi terus-menerus pada diri kita, maka sempurnalah riya itu. Pada saat sempurna riya, jadilah orang munafik yang sempurna. Pada saat menjadi orang munafik yang sempurna, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka terendah, lamkrak neraka getik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana, kalau seandainya seseorang menunaikan ibadah fardu lalu ada unsur riya di dalamnya, baik ibadah itu dikala sepi atau dikala ramai, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Bila nak unsur riya dalam ibadah katanya, maka dalam ibadah katanya Allah akan membalas sesuai dengan niat kita itu. Apa tujuan kita ibadah? Akan tetapi sebaliknya, wala thawaba litilkal ziyadati wa huwa mas'ulu anha muhasibun 'alaiha wallahu a'lam, kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi. Tapi bila seseorang ada unsur riya dalam ibadahnya secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya di akhirat kelak tentang ibadah yang dia kerjakan ketika Allah Subhanahu wa taala menghisapnya di hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 aspek amal rusak inilah yang perlu kita jaga. Ini gampang disampaikan,
tapi sulit tatkala diamalkan. Ini gampang secara teori, tapi sulit ketika kita mempraktikkannya. Menghilangkan penyakit-penyakit yang dapat merusak amal ini bukanlah pekerjaan mudah. Membersihkan hati dan jiwa bukanlah pekerjaan mudah. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di sana, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya, orang-orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, tazkiyah membersihkan jiwa, tazkiyah membersihkan hati. Dengan apa? Dengan 3 perkara dalam Al-A'la disebutkan. Wa dzakara isma rabbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu dapat membersihkan jiwa kita. Kalimat-kalimat zikir dapat menghantarkan kita untuk bersih jiwa sehingga dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan bahagia. Sehingga ketika mati Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka zikir, orang yang sudah jauh dari zikir, maka orang ini akan diselimuti. Kalau istilah cermennya yang kuto sampai kuto wate cermen ka kuto handuh le takalan wajah draw wate tanu. Begitu juga orang kalau sudah ada penyakit batin, ada ria di dalamnya, ada dengki, ada sum'ah, ada sombong, ada takabur di dalamnya. Nah, penyakit ini pegat ate tanyo kabur, payah tak pegleh. Tiban cara pegleh, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul baca. Mia salah dah baca, tak banjit. Minimal panjang pendek benarlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minimal je. Alhamdulillah. Kepu cepat dah le. Kepu apa kata? Oh ngatro le ploh le go. Kepu teman le ploh le go mia salah. Alhamdulillah. Lagi yang model zikir. Itanya apa jangan kau zikir, engkau tak kira merame. Tak kira merame. Ya baru alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari merame. Ci utai tido, ci ni perhati. Ada tidak aji tak kalian draw tu. Kuat aja, benda aja doa. Amdai kata ini nu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Memblender mana bawa zikir kaya. Zikir tu blender. Alhamdulillah. Balik nyangkunyan sehingga ada yang hanggli hati. Allahu Akbar. Kipan dah baca Allahu Akbar. Kan panjang lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cini rasa-rasanya lagi yang bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Ya. Dia kaji ubah dia. Kepaji ubah ya. Kata, ya Allah ta pahala zikir lo, pu zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panena pahala, bukan, betul. Rusak amal. Ana beres sehingga anda pengaruh, sehingga mana kena sering dia banyak kita tegak mereti bang, tapi akai dia lagi ada mai. Punya murid ketik mana akai. Tapi meretip nah gaya nyamat anggo nya boleh ijak aku ruti ke dia. Nyamban cara. Tapi kok akai mana ni gaya? Kok dengki kan, kok hasad kan, kok iri ke gop kan. Pai menzikirnya insya-Allah ibadah kan. Sehingga kadang-kadang kan enggak gop hai time meratib. Kepu
Putar meratib. Juga yang kau meratib bang kejadian. Angkat tem lego meratib. Karena kalian tanya yang rajin. Padahal salah ada baca kan salah ratib. Taklah ada baca. Nangan long yang muntai kuliah. Kesurupan. Wadah kesurupan. Teruslah ngan lain. Ya bantu dibaca tu. Dibaca Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, dibaca ayat kursi. Lehnya dibaca Yasin lom. Kebetulan. Dibaca, buka Quran dibaca. Lehnya dibaca 3 kul lom. Mantang kesurupan tu kami. Han boleh. Tengah je hira ni, nyopo salah. Po Yasin nak beres leh. Hai iblis nak hantu nak debit-debit. Kesurupan nak pulih-pulih jin nak debit-debit dalam badan. Terus tengok tidur tu. Biasa man tahu orang ji. Ji han agak biasa man dong. Kan Quran ni baca, iya azan. Iya azan ba punyung ju Allahu akbar, Allahu akbar. Terus bahaya salah jin-jin ni debit. Puji mungkin kena betul baca puno. Kadang cik jennya lebih carang daripada awak baca puno. Baca carang ji. Kau bacanya, rok aku deput dia. Jen ni deput. Pejut karena salah le kekeliruan. Sehingga ibadahnya hanya sekedar seremonial. Semayang seremonial, puasa seremonial, menzikir seremonial, dengar ceramah seremonial, mandum seremonial. Kepu dengar ceramah, alah pun tahu awai dah teman. Tengok teman dong, tak dua ini. Yang mana muda? Kepu tahu awai dah, tak duduk tarik berdengar. Pun dah awai dah. Biasa kaji tak jogging dalam puasa, mana mungkin tak jogging. Nyamban ni tanya. Maka ini perlu kita sadari dan itu perlu kita berubah agar zikir itu benar bacaannya. Baik alhamdulillah. Akbar. Astaghfirullah. Nah, orang ke? Astaghfirullah. Astagfirullah tai kun pet mata-mata ni. Astaghfirullah. Mana astau? Nyalam semayangnya at-tahiyat. Badin lalu urun talakun. Sehingga kena urun yang modern jahar baca agak rayu dia dengar sampai at-tahiyatul. Mana at-tahiyatul? Sehingga tidak ada efek. Wa dzakara asma rabbih zikir. Ingat Allah. Walaupun kata Imam Nawawi zikir tidak harus dengan kalimat-kalimat terpuji, kalimat-kalimat taibah. Kalau langit zikir. Teta kalau langit ingat ke Allah. Kon teta kalau langit ingat ke meteor pajarut. Teta kalau langit ingat ke Allah, kan ingat ke Tuhan. Ke Allah ingat. Selama bulan Ramadan padin nala tanya teta kalau langit. Cina kata. Padahalnya keluar biasa hamparan Allah berikan sebagai bentuk media kita berzikir kepada Allah. Tapi berapa banyak dalam sehari kita lihat langit? Jara urung kalau langit ni walaupun ya terhulai ke. Langit ya terhulai tapi hana kalang-kalang ni hantong kalah. Cina kalang tergaga atau ada kalanya tak bawah halaman rumah tu. Baik naurung. Tak kalang tu waktu Allah. Ubud tak kita yo. Ubud. Tak kalam tira dalam hamparan luasnya tak kalam langit. Beok ro kok pucuk embong biraya no. Abangnya lame embong. Menyamunkan adat bapa temeruhum hukum bak syirah kuala kanun bak putra pang rusam bak laksamana. Jamun. Jinau adat bak urung embong. Hukum bak urung tega. Kanun kepiasan rusam ke minta belanja. Pada takalan pasti kada hembong, yang taban lagi urung air bertawat. Pulam ni tajak waji yang 8 jam Tengut tak han tengut. Ni tengut man cuaca buruk baik buka. Cuaca buruk. Mohon dua begot bak kursi masing-masing.
Yang nan lawet terbit 2 batot. Kencangkan sabuk pengaman. Gelantai luar dari kalangan nak kajar gerumang gerubum angin masya Allah. Ana miat klik lam tawat. Cina la ilaha illallah. Cina. Nyan watai yatuhnya ditanya baru sadar, ya Allah. Nyan ke yatuhnya baru menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, berselamat kamu ya Allah. Butruh tanah ya Allah. Menyentruh ya Allah. Ya Allah, menyentruh ya Allah. Muka oh ya Allah, sabah lemah ya Allah. Tayati sabah lemah, sabah angin badai luar biasa. Gelantir masya-Allah. Sabah lemah. Hotel karap terus. Nyan mat jantung sabe ya. Nyan lum perhati hotel pertawanan. Ru lagi hai long lagi anji. Hai menteri kan kau mentang dah begah. Mat dia ti. Nyan tapit lima ta supaya mun dia tujuan bertengut baik tinggal dekat ranyan. Handengut. Handengut. Watai kai pegah le pramugari nyan bahwa ibu terbit lampu laga, lampu warna bahwanya ke aman. Alhamdulillah. Hana jadah lemah bunuh ya Allah. Hana jadah lemah bunuh. Hana jadah ya Allah lemah bunuh. Pajan jadah lam lemah bunuh. Yang kentu watai cuaca buruk kembali. Nyamban tingkat itu yo. Maka yu zikir, yu jauh laut. Nyo kan jauh jong lang awam en cewek. Pajan berzikir je. Hidup dua. Ke kedai laut. Sedang mentadabburi ayat-ayat Allah. Hana manfaat, hana le kefaedah. Jauh laut kah hanya sekedar rekreasi? Padahal ke laut bukan hanya sekedar rekreasi, tapi ke laut juga ingin berzikir kepada Allah. Otakalan masya Allah laut. Biasa tanya mana yang laut tiga laut, ya mana buat tanya. War beput. Ikui laut. Biasa awak draw ke ya mana kena. Nyoh nak payah ajak kena ku tengah kenan kali nyoh. Nyan ban luar biasa. Zikir. Mandum je ke zikir. Pu yang takalan makhluk Allah je ke zikir. Maka dilarang menghina makhluk Allah. Dilarang. Puji karena semuanya harus berzikir. Takalan urun duha, masya Allah. Takalan muda, masya Allah. Takalan miat, masya Allah. Takalan alam semesta, masya Allah. Takalan bak kaya, masya Allah. Ya kan nak orang ke dalam. Kalau tak geplah botimun, kam geplah botimun, na tulisan Allah lah botimun. Kita menak kan ada kalannya. Tu menak tiga peh ulah. Apa dah nanan Allah lah botimun. Kan masya Allah. Nanan Allah lah botimun. Kapalau. Nanan Allah botimun. Kapalau punyong ji lagi lafaz Allah. Menan. Kan masya Allah. Otak digantah, hap digantah. Ku dengar tu. Ani itik lantima. Anu itik lantima otak digantah. Iji bele ani itik lantima kan. Jika ji gantau, masya Allah. Subhanallah, inna lillah. Nyo mando mana itik lantima dia. Mati lampu, tep pada lampu. Ani itik lantima. Nyentek, nyau ruru latahnya kaji ubah. Latah payah gantau latah. Mio perla ke latah baik le ni itik lantima gantau latah kan. Subhanallah, masya-Allah, gelantu masya-Allah. Fa shalla lalu salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setelah zikir setelah salat ingat kebaikan Allah di akhirat. Ingat azab Allah. Tanya-nya punya sabai-sabai tak ingat azab Allah pasti tidak akan bermaksiat. Pasti. Ya tu. Maka ketika ada jenazah sedang menangis, kita menangis tatkala ada jenazah di hadapan kita karena kita tidak tahu kondisi jenazah. Kalau seandainya kita tahu apa yang sedang dialami jenazah, sungguh kita menangis bukan lagi untuk jenazah, tapi menangis untuk diri kita sendiri, kiban kondisi kita nantinya ketika kita sakaratul maut, ketika kita meninggal dunia. Penjuk karena tinggal di kemati. Maka bab nanti dalam kitab ini cerita tentang mati.
Mati kan karena Tuhan mentang. Karena ini mudah tak jai mati yang berotha yang perindra kan mati arti-arti selebritinya. Mudah mentang 10 kan mati. 10 kan mati, 20 kan mati. 70 lah dong, mana mati lah. Karena lagi bau sama mati haji na yang rut teri. Na yang rut teh muda, yang na rut teh groh. Na kari ana rut ni. Sampai timoh dia hicong u. Sampai bertunah hicong u ah, bau. Mek rencana taubat tanya-tanya mudanya, rok untuk taubat tang Tuhan. Oh, hana jelas Tuhan lah urung Tuhan ka lewat muda kan yang ka pernah muda, tanya muda kalau tentang Tuhan. Baik apa Tuhan rau. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersihkan hati kita ini. Harusnya puasa kita ini berdampak dan berefek dalam kehidupan kita. Berefek dalam kehidupan sosial kita. Dan seluruh kebaikan yang kita kerjakan hendaknya jauh daripada riya, sehingga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang doa selalu kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ij'al salatana salatan maqbula wa la taj'al salatana salatan marduda. Allahumma ij'al siyamana siyaman maqbula wa la taj'al siyamana siyaman marduda. Allahumma ij'al sadaqatana sadaqatan maqbula wa la taj'alna sadaqatana sadaqatan marduda. Kan ini yang selalu kita minta. Agar ini terkabul, mari kita bersihkan hati kita, kita jauhkan segala macam bentuk penyakit hati yang dapat merusak amal kebaikan kita. Mari kita jaga amal, jangan sampai seperti yang dinukil oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian beribadah seperti seorang yang sedang menenun kain. Malam mereka nenun, siang diurai kembali kain tenunannya. Ketika ditanya, kenapa menenun? Kenapa diurai kembali setelah ditenun? Supaya ada pekerjaan esok pagi. Lagi urung manyum tika, baik sampai ibadah tanya ke pegalang Quran lagi urung manyum tika. Yan urung manyum tika kampung long tadi. Patai ura manyum malam reut. Ura manyum malam reut kembali. Siang menenun, malam dia urai kembali. Wadah dadanya pujian reut dah malam mengak nabut dengan bunga. Pubut manyum tika. Kenapa yang sudah ditenun diurai kembali? Supaya ada kerjakan menenun kain esok pagi. Ini yang digambarkan Allah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan ini seperti seorang perempuan menenun kain. Ketika ditenun, usai ditenun kain itu, lalu diurai kembali sehingga tidak bermanfaat dan tidak berefek apa-apa terhadap hasil kerjanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.